Apabila kamu pernah mengalami gejala seperti mual dan muntah, nyeri ulu hati dan juga perut kembung, mungkin kamu mengalami penyakit gastritis atau yang biasanya disebut dengan MAH. Lalu, apa itu gastritis? Gastritis adalah peningkatan produksi asam lambung sehingga terjadi iritasi pada lambung, yang dimana gastritis berkaitan dengan proses inflamasi epitel pelapis lambung dan lula pada mukosa lambung. Kemudian, apa sajakah gejala gastritis? Terdapat 5 gejala gastritis, yaitu yang pertama, mual dan muntah. MAH disebabkan oleh kebiasaan makan yang berlebihan atau cepat. Masalah ini dapat diperburuk dengan adanya asam lambung kembali ke kerongkongan, yang menyebabkan nyeri perut dan dada. Hal tersebut semakin memicu timbulnya rasa mual yang seringkali disusul dengan keinginan untuk muntah. Lalu yang kedua, nyeri ulu hati. Tingginya jumlah asam lambung yang berlebihan dapat mengalir ke atas. Selanjutnya, asam lambung akan terus mengalir hingga ke ulu hati, dada, lalu mencapai kerongkongan. Yang ketiga, ada sering bersendawa. Peningkatan produksi cairan asam bisa memicu aliran balik asam menuju kerongkongan. Terlebih lagi ketika refleks asam lambung disertai dengan penumpukan gas. Kemudian yang keempat, ada perut kembung. Terjadi karena adanya penumpukan gas akibat kenaikan cairan asam berlebih di dalam lambung. Gejala perut kembung digambarkan seperti rasa kekenyangan setelah banyak makan atau minum. Lalu yang terakhir, ada sering kentut, disebabkan adanya gangguan pencernaan makanan. Gangguan pencernaan bisa mengganggu dan menekan sistem pencernaan sehingga penderita jadi sering kentut. Menurut Verywell Health, orang yang memiliki riwayat gastritis dianjurkan makan dengan porsi kecil, yakni sekitar 5-6 kali setiap harinya. Apabila makan dengan porsi besar, maka tubuh akan menghasilkan asam lambung yang lebih banyak untuk membantu proses pencernaan, sehingga asam lambung yang terlalu banyak ini rentan menyebabkan iritasi. Kemudian, apakah gastritis merupakan penyakit genetik? Gastritis bukanlah penyakit genetik, melainkan disebabkan karena pola makan yang tidak baik. Namun, pada beberapa orang terdapat kelainan genetik pada saluran pencernaannya yang dapat memicu terjadinya MAH yang biasa disebut autoimun gastritis. Hal ini termasuk ke dalam gastritis kronik. Selain peradangan dan luka menyebar ke usus kecil pada lambung, komplikasi gastritis seperti tukak lambung juga dapat menyebabkan pendarahan. Seiring waktu, kondisi ini bisa merusak jaringan esofagus dan meningkatkan resiko terkena kanker lambung. Stres merupakan keadaan yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Ketika stres, maka dapat mempengaruhi otot perut. Itu bisa memberi tekanan pada organ di sekitarnya dan merangsang asam lambung menjadi naik, sehingga membuat penderita gastritis sering panik dan gelisah saat melakukan aktivitas. Lalu, bagaimanakah pencegahannya? Penderita gastritis akan lebih baik memilih untuk mengonsumsi air putih daripada kopi maupun minuman bersoda. Rutin minum air putih adalah cara yang paling sederhana untuk mencegah asam lambung kambuh dan menetralisir sistem pencernaan, yaitu pada lambung. Gastritis juga dapat dicegah dengan mengatur pola makan yang baik dan benar. Memperbaiki pola makan tidak hanya memilih jenis makanan yang tepat, porsi makanan juga harus diperhatikan. Dikarenakan banyak makanan pedas yang memiliki kandungan asam yang tinggi, maka makanan pedas dapat mempengaruhi kadar asam lambung yang dapat meningkatkan kemungkinan mulas-mulas. Makanan pedas bisa membuat mulas yang menjadi lebih buruk jika lapisan esofagus sudah sensitif terhadap asam lambung. Penderita gastritis juga perlu menghindari makanan yang menimbulkan gas, seperti kol, kubis, dan semangka. Konsumsi sayuran yang mengandung gas bisa membuat penderita mengalami perut kembung hingga sering bersendawa dan buang gas. Kondisi ini juga membuat naiknya asam lambung. Kemudian, apa sajakah yang dapat menyebabkan gastritis? Minuman beralkohol memiliki sifat korosif sehingga dinding lambung rentan terhadap asam lambung yang akan mengakibatkan pendarahan pada lambung. Kemudian, bakteri Helicobacter pylori merupakan salah satu bakteri yang dapat menyebabkan gastritis. Bakteri tersebut apabila tidak dibasmi akan tumbuh subur dan bisa bertahan sampai puluhan tahun dalam lambung manusia, sambil menggerogoti daerah di sekitar rumahnya. Bagaimana dengan pemeriksaan dan pengobatan gastritis? Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melakukan endoskopi. Endoskopi dilakukan untuk mengetahui kondisi lambung dengan lebih jelas dan nyata dengan memasukkan alat tersebut melalui mulut ke lambung. Untuk pengobatan, penderita gastritis dapat mengonsumsi obat antasida. Obat tersebut merupakan basa lemah, namun disarankan untuk tidak mengonsumsi secara berlebihan. Kemudian, sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahan gastritis. Yang pertama, dengan mengatur pola makan, kelola stres untuk cegah naiknya asam lambung, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi,
Hindari makanan yang merangsang diproduksinya asam lambung, olahraga secara teratur, hindari minuman berkafein, alkohol, dan minuman bersoda, hindari makanan yang bersifat gas, membatasi makanan yang mengandung kadar lemak tinggi, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir, hindari obat yang mudah mengiritasi dinding lambung, serta segera memeriksakan diri ke dokter jika mengalami gejala gastritis.